lagi nih, kita mau ngobrol-ngobrol soal perjalanan kita tahun lalu ke Danau Toba, yaitu dalam rangka partner coaching while exploring Lake Toba judulnya, tapi ini seri kedua. Trip kita yang kedua ini agak berbeda dengan perjalanan kita sebelumnya. Kenapa berbeda? Kali ini kita acaranya full di kawasan Humbang Hasundutan. Kita menemukan satu lokasi batu yang namanya Batu Lahi. Nah, dia itu sebenarnya sudah berada di kawasan Kabupaten Samosir, bukan Pulau Samosir ya, tapi di kawasan Kabupaten Samosir. Kita menemukan tempat ini sebelumnya, jadi kira-kira 3 minggu sebelumnya saya menemukan tempat ini ketika saya membawa anak-anak saya jalan-jalan ke sana gitu ya, dan kita menemukan spot ini. Akhirnya kita minta kepada masyarakat setempat kalau kita bisa membuat ini menjadi tujuan wisata, dan akhirnya kita pesan di sana karena di sana banyak lobster. Selamat datang di Kabupaten Humbang Hasundutan, salah satu kabupaten yang terletak di kawasan Danau Toba. Oke, istimewanya adalah sebenarnya sama di tempat yang lama. Waktu kita pergi di trip pertama kita juga makan lobster Danau Toba di kapal. Kali ini kita makan lobsternya luar biasa banyak, sampai 1 karung gede, nggak tahu berapa puluh kilo. Dan habis ludes pada saat itu juga. Semua partner seneng banget, ada yang direbus begitu aja, ada yang digoreng, dan enak banget. Sebelumnya pada nyemplung ke danau, airnya luar biasa segar. Ya, ada yang kanoing juga, ada yang lompat berenang, dan kita menikmati Danau Toba dari yang belum pernah disentuh orang. Orang-orang belum pernah berenang di sisi itu, jadi airnya benar-benar bersih sekali. Dingin, adem gitu ya. Banyak teman-teman juga yang kali ini lompat dari kapal Samosir ya. Sambil berenang-berenang gitu ya. Kejar-kejaran, kita kejar kapal besar karena kapal besar kita parkir agak jauh, lalu kita main di pinggir-pinggir. Intinya kita menemukan batu yang sangat unik di sana, dan bahkan dia menghiasi kalender asuransi Sinarmas di tahun 2020 ini. Sedang berada di Danau Toba, tepatnya di tepian Batu Lahi di Kabupaten Samosir. Tapi kita datang ke sini tadi dari Bakti Raja di Kabupaten Humbang Hasundutan. Nah, di sini keluarga-keluarga dari Desa Halbung sedang di sebelah sana di kapal mereka menjual buah-buahan dan juga lobster Toba. Nah, setelah kita puas berenang di kawasan Batu Lahi, dan terus masyarakat naik kapal datang bawa nanas, jeruk, segala macam semua kita beli. Aduh, nanasnya manis, jeruknya juga manis. Nah, habis itu kita pulang dong, perjalanan menuju ke Bakti Raja lagi. Nah, kita berhenti di dekat mes dari Pemkab Humbang Hasundutan, dan di sana kita menikmati pemandangan luar biasa. Seperti ini nih,
Yang saya tunjukkan ini ya, ini juga menjadi foto yang muncul di dalam kalender Asuransi Sinarmas tahun ini. Karena indahnya bagaikan fjord di New Zealand ya. Kita akhirnya turun semua ke bawah dan kita ambil foto-foto cantik-cantik. Ada yang lompat-lompatan, ada yang gaya slow-mo dan lain sebagainya. Pokoknya itu momen yang sangat berkesan. Berfoto di pinggiran Danau Toba di Bakti Raja. Itu adanya di kawasan Humbang Hasundutan. Jadi istana ini memang selalu unik. Pokoknya kalau datang ke Humbang Hasundutan harus mampir ke Istana Sisingamangaraja. Ya, di situ ada 4 bangunan ya. Nanti akan ada yang menceritakan apa aja fungsi dari masing-masing bangunan itu ya. Oke, di sana kali ini kita ada keunikan baru lagi. Semua peserta kita mengenakan baju daerah Batak gitu ya, kayak pakai kebaya gitu. Lalu disampirin dengan ulos di bawah dan juga selendang. Bapak-bapaknya juga gitu, jadi pakai kostum Batak. Dan kita berfoto di depan istananya juga sambil menikmati pertunjukan yang diberikan oleh beberapa kelompok seni yang ada di sana. Actually, he's not thinking of himself alone, tapi mikirin orang lain. Saya juga nggak tahu, dari dulu tuh pilihan saya tuh cuma Sinarmas. Belakang ke depan, kemudian rumah mobil dapat. Dari Dolok Sanggul Humbang Hasundutan sampai bertemu di Rocky Mountain, Kanada. Kita ini kalau nggak unik tuh bukan ASM gitu ya. Jadi di hari ketiga kita bikin talk show. Di mana? Di Geopark Sipinsur. Ini Geopark Sipinsur ini mendapatkan award Geopark terbaik ya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi tahu nggak sih, di situ kan banyak pine tree yang bagus banget dan tinggi-tinggi banget, suasananya indah, mandang ke belakangnya itu udah langsung Danau Toba. Dan kita pikir ngapain kalau cuma lihat-lihat ya, supaya kita bisa lebih lama di situ, kita bisa menikmati, kita bikin acara dong. Apa acaranya? Kita minta para top produser kita yang jago-jago untuk sharing. Ada Ibu Heni, ada Pak Santo, dan ada Pak Sardi. Mereka bertiga men-sharingkan bagaimana mereka bisa sukses sebagai business partner atau associate partner di Asuransi Sinarmas. Dan ketiga-tiganya ini memang luar biasa melalui perjalanan panjang. Makanya no wonder mereka bisa menjadi sesukses itu sebagai business partner. Dan mereka men-sharingkan itu kepada para partner kita yang ikut waktu itu. Dan itu menjadi sangat lama kita ngobrol di situ ya. Karena apa? Karena masing-masing juga ingin mengorek lebih dalam lagi. Dan kita sudah membuat potongan-potongan video dari kesaksian dari Ibu Heni, Pak Santo, dan juga Pak Sardi, yang bapak-bapak, ibu semua, para partner ASM bisa mendengarkan lagi. Atau bahkan mungkin yang belum menjadi partner ASM, siapa tahu malah terinspirasi untuk mau menjadi partner ASM setelah mendengarkan sharing mereka ini. Oke, sekalian nih saya mau jelasin. Kemarin beberapa teman bertanya, apa sih itu ATC? ATC adalah Agency Tour Contest. Jadi ini adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Asuransi Sinarmas kepada para partnersnya, baik associate partners maupun business partners. Biasanya kita punya 3 yang tier besar dari Agency Tour Contest, yaitu tier 1 ke luar negeri, lebih panjang seperti New Zealand, Kanada, UK gitu kan. Nah, tier 2 itu biasanya yang lebih pendek, masih luar negeri tapi lebih pendek, misalnya Australia, China, Jepang gitu kan. Nah, tier ketiga itu biasanya di lokal, dan surprisingly kita selalu pergi ke destinasi pariwisata yang memang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Oke. Nah, ada yang keempat dan kelima itu sebenarnya bukan ATC tapi training.
atau coaching, kita sebut partners coaching whilst exploring. Apa? Misalnya kalau kemarin ke Toba, whilst exploring Lake Toba. Jadi ada agency tour contest, ada partners coaching while exploring daerah-daerah wisata yang ada di Indonesia. Oke, pesan saya untuk semua para partner asuransi Sinarmas, yuk terus semangat. Apapun kondisinya, pandemi apapun itu, kita terus semangat, kita cari terus jalan-jalan baru untuk bisa tetap mempertahankan bisnis dari Bapak Ibu semua. Sudah banyak sekali training-training program yang dipersiapkan oleh tim agensi kita yang bisa diikuti di media sosial dari Asuransi Sinarmas juga, bahkan di Success Partner, Business Partner, ataupun di medsos lainnya, atau bahkan di aplikasi yang sudah disediakan buat Bapak Ibu semua. Itu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Do keep in touch, selalu kontak para marketing yang menangani. Salam sehat buat kita semua. Semakin sukses di tahun 2021. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan segera menyembuhkan bumi kita, menyembuhkan Indonesia, sehingga kita bisa lebih bebas lagi beraktivitas seperti sedia kala. Thank you semuanya, salam sehat.